Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tentang dimensi 3. Sini kita buat itu G, jarak antara dua garis bersilangan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jarak antara dua garis bilangan di sini kita buat. Ya, di sini ada gambar. Perhatikan sebuah kubus kita buat. Ya, kita lihat A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita buat garis DB sama AF. Kita buat itu ya. Garis-garis putus-putus kita buat ya. Kemudian ada E, di titik E kita buat di situ. Nah, kita buat garis lagi, si E kita pasangkan. Nah, jadi ada HB. Jarak antara dua garis bersilang, berarti tadi kan antara garis ini bersilang dengan mana gitu ya. Antara ini bersilang dengan mana, yang ini bersilang dengan mana. Nanti di situ kita perhatikan. Oke, lanjut. Si E kita pasangkan sama si EK nih ya. Ini garis seperti ini. Kemudian si KL. Lanjut. Si M, titik M ini pasang dengan O. Gitu ya. Kemudian ya. Dari keterangannya, dua garis dikatakan bersilang apabila garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bilangan yang berbeda. Ya, dia dua bidang yang berbeda. Dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Jadi bisa dilihat bidang mana. Di sini bidang, kita anggap ini bidang 1, ini bidang 2, ini bidang 3 ya. Nah, bidang ini lah kita 1, 2, yang sana ini 3, 4. Jadi ada berapa bidang ini? Itu maksudnya. Oke, jadi sini yang dikatakan bersilang ya kan, apabila garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda kan itu. Lalu perhatikan gambar. Garis AE ini di bidang pertama lah kalau kita bilang kan, dan HB di dalam ruangan bidang ya, di dalam ruangan di antara bidang ini ya, HB saling bersilang. Jadi ini kalau kita rapatkan ke sini, nah, silangnya nampak ya, bersilangnya ini garis HB sama AE ini kalau kita rapatkan itu bersilang, nampak. Kemudian misalkan dari kubus AB, C, D, E, F, G akan ditemukan jarak antara jarak ini ya, antara jarak AE, garis AE ini dengan HB, garis AE ini dengan HB. Selangkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Perhatikan. 1. Tentukan dan buat bidang yang melalui HB. Yang melalui HB banyak nih ya, kita buat di sini. Ini titik-titik yang sembarang kita buat sebagai langkah-langkah ya. Kita bikin titik di HB ini ada titik 0 ya, kita pasang sini sama M. Jadi sejajar ya, berarti tentukan dan buat bidang yang melalui HB dan sejajar AE. Jadi AE ini yang sejajar dengan AE siapa? Ini kan KL atau LK gitu ya, sehingga diperoleh bidang BDHF. Jadi BDHF di dalam ruangan ini bidang ruangan diagonal nih ya. Oke, lanjut. 2. Proyeksikan AE pada bidang BDHF tadi sehingga dapatlah diperoleh garis KL. Jadi proyeksi ini kita berikan di sini, kita kacakan, kita apa namanya ya, kita kirim ke sini nih di suatu bidang, yaitu di bidang diagonal ini, di ruangan diagonal ini. Jadi si AE ini adalah KL gitu maksudnya.
dari proyeksi tadi ya. Kedua, lanjut, jarak antara AE dengan KL, perhatikan nih, jarak antara AE dengan HB ini yang bersilang tadi adalah jarak AE ini dengan KL. Jadi yang dikatakan garisnya ini, si HB ini, garis HB ini kan bersilang dengan AE. Tapi kalau mencari jaraknya berarti kan kita memakai mana dia? Ini kita anggap si KL ini. Ya. Jadi diperoleh, jadi jarak antara AE dengan KL diperoleh OM atau EK atau AL. Jadi boleh di antara ini jarak ini di AL boleh, OM boleh, atau EK. Jadi inilah dikatakan jarak antara dua garis bersilang. Jarak antara dua garis bersilang. Ini nanti kalau di kita AB bersilang dengan siapa, ini bisa kita gariskan gini. Tapi inilah dulu ya untuk menyatakan jarak antara dua garis bersilang. Oke, sampai sini Bapak. Oke, anak bisa memahaminya. Oke, kita buat contoh. Ya, contoh di sini kita buat. Ini ada lambang atau kubus ya. Di sini saya buat ya sesuai titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada garis saya buat CH ya, garis CH atau HC. Sengaja Bapak buat seperti ini. Terus ada garis A, G, itu diagonal ya antara bidang satu sampai dengan bidang lain. Kalau ini satu bidang ya, CH ini ya, di bidang CD HG ya. Oke. Kemudian nah di sini rusuknya Bapak buat 4 cm. Dan ada sini titik, ada 0 ya. Maksudnya di antara BD ini ya, di tengah-tengah BD ini. Terus saya buat garis mengenai garis AG. Nanti apa maksudnya? Nanti kita perhatikan. Ya. Ini soalnya. Contoh, diketahui A, B, C, D, E, F, G adalah suatu kubus dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara garis katanya kan, garis HD atau DH bisa ya, dan AG ini. Tadi kan bahasanya silang, jadi ini tegak, ini mereng ya. Jadi kalau disatukan kan jadi silang ya kan. Tadi judulnya kan jarak garis silang tadi kan. Oke. B, mana B? A, E, ini garis AE tegak lurus ya. Kemudian tadi kan tentukan jaraknya dengan CH. Nah ini tegak lurus, ini kan mereng juga. Jadi inilah yang bersilang namanya. Oke. Jadi kalau di soal nanti ditulis gambarnya seperti ini. Kemudian kenapa DB ini ya, atau BD nya belum dibahas? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Untuk soal A, untuk HD dan AG, perhatikan jarak antara garis HD ini HD dan AG. Jadi garis C ini di belakang ya, di belakang salah satu rusuk lah kita bilang kan, rusuk di kubus. Yang ini diagonal ruang di rusuk ini diagonal kubus ruangan ya, diagonal ruang nih garisnya. Kemudian dapat diwakili oleh jarak antara titik 0 dan HD. Dapat diwakili bahasanya antara titik 0 dengan HD. Jadi nih jaraknya nih 0 ini sama garis ini maksudnya. Nah seandainya Bapak buat sini FH, saya buat sini titik 0 pun bisa juga ya, sama, tapi ini di bawah aja ya, di DB maksudnya situ. Nanti cara jawabnya perhatikan ya. Jadi kan ini garis DB atau BD gitu kan. Nah titik 0 ini kan di tengah-tengah garis ini, berarti kan setengah DB.
setengah dB. Simak nih, setengah dB. Nah, tadi jarak panjang rusuk berapa? 4 cm. Nah, menghitung panjang ini segitiga nih ya, kita pakai Pythagoras. Kok pakai diagonal? Sistem Pythagoras Bapak bilang ya. Nah, bagaimana caranya? Ini berarti kan setengah dB sama dengan, ini kan Bapak nggak buat AB atau AD gitu kan. Saya langsung aja, dari sini pun boleh, dari sini pun boleh. Tapi setiap rusuk kan sama. Jadi saya masukkan aja nilainya langsung 4 pangkat 2 karena panjang ini. Karena Pythagoras kan rumusnya ini. Kalau kita bilang kan berandai nih dulu ya. DB sama dengan DB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Itu ya sistem Pythagoras pakai lambang-lambang. Kalau ini kan lambangnya A, B, C, D untuk titik-titiknya. Nanti ada PQL seperti itu, PQRSS seperti itu. Nanti ada KLMN gitu ya. Jadi ini kita memakai lambang A, B, C dan seterusnya. Kemudian 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Ini kan setiap rusuknya katanya sama. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan setengah. Berarti 4 pangkat 2 itu 16 ditambah 16. Ini kan sama ya. Lanjut. Nah, 16 tambah 16 kan 32. Jadi setengah dikali akar 32 atau setengah akar 2 gitulah istilahnya. Maka kita bisa sederhanakan 32 ini berapa kali berapa. Kita sederhanakan. Oh, ternyata 32 ini 16 dikali 2. Nah, 16 kali 2 berarti akar 16 berapa? Akar 16 4. Inilah dia. 4-nya kedepankan kan. Terus 2-nya kan tidak bisa diolah lagi, berarti sebagai akar. Maka setengah dikali 4 akar 2. Jadi sama dengan 4 kali setengah atau 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya berapa? 2 akar 2. Jadi jarak antara garis HD dan AG, ya, garis HD dan AG inilah dibuat ini setengah dB tadi pas di titik 0 kan diwakili tadi katanya kan. Nah, caranya itu ya sama dengan 2 akar 2. Nah, kalau pakai sentimeter ya sentimeter, ini kan pakai sentimeter, kita boleh sentimeter sini ya. Nah, jadi akarnya jadi jarak antara titik HD atau DH dengan titik pula garis HD dengan garis AG yaitu 2 akar 2. Oke, ini jawaban nomor contoh 1 tadi kan, bagian A nya. Oke, langsung ke B nya. Jarak antara garis AE dan CH, mana AE? AE ini dengan CH, perhatikan, dapat diwakili oleh garis EH. Mana EH? Ini bisa diwakili seperti ini. Ini udah tahu ya berapa rusuk tadi panjangnya, 4 cm. Jadi garis seperti ini mewakili. Kemudian karena apabila garis AE, mana AE ini, diproyeksikan ke bidang CDHG, mana bidang CDHG, kita proyeksikan ini si AE, berarti kan jadi apa dia? Maka garis AE dapat tegak lurus dengan CH di titik H. Nih, maksudnya diproyeksikan itu yaitu pemindahan titik dari garis pada suatu bidang, atau bisa kita sebut dengan pencerminan gitu ya maksudnya ya, supaya jangan bingung. Jadi kita proyeksikan dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang gitu ya. Jadi si AE tadi kan di sini dia terjatuhkan, proyeksikan di titik H gitu maksud tadi ya. Nah, jadi jarak antara garis AE dengan CH kalau di titik H tadi, ya berarti kan ini dia berapa panjang rusuk? 4 cm ya. Jadi sudah diketahui gitu. Jadi jaraknya antara garis AE dan CH adalah garis AE dan CH. Karena di titik H tadi diproyeksikan garis tadi ini ke sini, maka jaraknya ya udah 4 cm. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Jadi ada kata-kata proyeksi ini harus diingat ya, untuk membantu menjawab soal-soal di dalam kubus ini, dalam dimensi ruang ya. Oke,
Oke, lanjut. Di sini kita buat H. Jarak antara dua garis sejajar. Tadi kan bersilangan, ini sejajar. Lanjut, sini Bapak buat. Ya, ini balok ya. Kalau kita bilang balok. A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. Saya buat di sini ada garis tengah-tengah antara bidang A, B, C, D ya. Ada kita titikkan sama I sama J. Jadi ini kita anggap garis IJ gitu ya. Jadi, perhatikan gambar garis AB dan DC di belakangnya ya. Sejajar dan terletak pada bidang A, B, C, D. Misalkan garis IJ ini tegak lurus garis AB, ini udah tegak lurus lah ya kan namanya, dan DC, dan memotong kedua garis. Ini memotongnya. Berarti ada titik ya. Dua garis tersebut masing-masing di titik I. Di titik ini garis AB, di titik J garis CD gitu ya. Jarak antara garis AB dan DC atau CD adalah panjang ruas. Yang ruasnya ya. Jadi panjang ruas garis IJ, ini. Oke. Ini menyatakan jarak antara dua garis sejajar. Jadi garis yang sejajar dijaraki oleh namanya ruas garis IJ. Oke, sampai sini kita masuk ke contoh. Contoh kita lihat gambarnya ya. Ya, J, K, L, M, N, O, P, Q. Di sini Bapak buat ada OL atau LO. Garisnya garis LO. Panjangnya ada 18 cm. Perhatikan. Dia panjang JK, tingginya 12. Lebarnya 5 cm. Simak. Balok JKLM, jadi balok JKLM NOPQ memiliki panjang 18, lebar 5 dan tinggi 12. Tentukan jarak antara LM mana ini? Jarak antara LM dengan NO. Berarti kita mencari sistem perhitungan Pythagoras tadi. Ya, sudah diketahui lebarnya, sudah diketahui tingginya, maka kita bisa dapat nilai diagonalnya ini. Ya, seperti itu. Jadi jaraknya ini bisa kita dapat dengan sistem Pythagoras. Ya. Penyelesaian. LM dan LO terletak pada bidang mana? Terletak pada bidang mana dia? M, L, O, N. Ini kalau kita gariskan gini, ya, bidang ini ya. Oke ya. Kemudian L, M dan NO sejajar. Ya, itu sejajar ini kan. LM sama NO atau NO apa ON sejajar ya. Maka jarak antara LM dan NO dapat diwakili oleh panjang LO. Ini kita pakailah sistem Pythagoras. Jadi LO sama dengan KL. Nih 5 cm. Kemudian KO atau OK gitu ya. Ya kita akan pangkatkan 2 seperti tadi ya. Oke, kita lihatlah berapa panjangnya si KL 5 cm. Kemudian si KO atau OK itu 12 cm. Nah, ya kita buat seperti ini. Jadi 5 pangkat 2 25, 12 pangkat 2 144. Ya jumlahkan jadi 169. Akar 169 ya 13. Jadi jarak antara LM dengan NO atau ON diwakili oleh LO nih, garis LO adalah 13 cm. Oke, sampai sini Bapak yakin anak bisa. Kalau ini mudah ya. Bisa diperhatikan asal disimak cara pengerjaannya. Oke, kita untuk latihan ya. Kita buat di sini. Ini ada bentuk kubus ya, tapi bukan kubus, tapi bentuk kubus. Sini ukurannya kita lihat. Ya, ini soal saya ya. Diketahui A, B, C, D, E, F, G, H adalah bentuk kubus dengan panjang AB. Ini panjang AB-nya 4 cm. BC 6 cm. AE 8 cm. Tentukan jarak antara. Nah,
untuk jawab pertanyaan si A, garis AB dan GH. Garis AB dan GH. Oke, udah bisa nih kalau Bapak kira Bapak perhatikan, anak-anak bisa mampu ini. Kan udah ada contohnya. Kemudian B, garis AC ini dengan EG. Ini nanti anak-anak buat sendiri ya garisnya ini. Ya. Jadi bentuk kubus sama kalau suatu kubus, kalau kubus kan semua rusuknya kan sama panjangnya gitu ya. Tapi ini bentuknya bentuk kubus. Perhatikan itu ya. Ini soal untuk A. Ya, oke. Ya, untuk B kita buat di sini nih gambar apanya? K L M N O P Q R ya. Dia panjangnya 12 cm. Oke. Kubus KLMN OPQR mempunyai panjang rusuk 12 cm. Nah, kalau kubus berarti semua rusuknya panjangnya sama ya. Pertama, jadi tentukan jarak antara bagian A garis LM dan NR. Nah, ini bersilang ya, nampak ya kan? Satu berdiri, satu horizontal, lainnya itu vertikal. Jadi kalau satu kan jadi bersilang dia, itu dikatakan bisa tegak lurus. Kemudian B, garis OQ dengan KL. OQ dengan KL, kalau kita papatan juga kan bersilang dia ini. Oke, jadi sampai sinilah yang bisa Bapak sampaikan dengan 2 latihan. Satu soal ada 2 pertanyaan, jadi ada 4 nih dijawab ya. Untuk ini saya percaya kepada anak-anak untuk dapat menyelesaikan ini. Untuk akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.